Keberanian Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, menghadapi panggilan Raja Saudi, sekalipun nyawa taruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Al-Jannatu mahai balas, surga tidak gratis dan, ala rokobati meluwaki, aku tidak akan tanda tangan walau leher taruhannya. Kalimat yang pertama di atas dikatakan oleh As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad ini, yang oleh murid-murid dan pencintanya beliau akrab dipanggil, Abuya. Bagi murid-murid dan pencinta beliau, mutu ini sudah tidak asing lagi. Mengingat asbabul wurud dan momen keluarnya kalimat tersebut dari lisan Abuya Sayyid Muhammad sungguh sangat fenomenal. Konon, kalimat tersebut diucapkan oleh Abuya Sayyid Muhammad ketika beliau sudah diputuskan untuk diidam, hukum penggal oleh pemerintah Saudi, negeri asal beliau. Menurut penuturan dari santri-santri senior beliau, ketika itu, sekitar tahun 70-an beliau mendapat panggilan dari Raja Saudi, saat itu masih Raja Fahad bin Abdul Aziz. Kertas surat panggilannya berwarna merah. Semua masyarakat Saudi tahu, bahwa jika ada penduduk Saudi dipanggil pemerintah dengan surat panggilan berwarna merah, pasti yang bersangkutan diidam, atau paling tidak kalau memang tidak diidam, dipenjara. Sebelum memenuhi panggilan Raja, Abuya Sayyid Muhammad memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membacakan aurat dan azkar untuk keselamatan beliau. Murid-murid beliau yang biasanya setiap hari tiada henti belajar, saat itu kegiatan belajar mengajar dihentikan. Hanya diisi dengan aurat dan azkar saja. Dan saat itu beliau senantiasa berwasiat kepada santri-santrinya, agar mereka tetap teguh dan tidak goyah untuk meneruskan perjuangan beliau, jika beliau dalam waktu dekat sudah tidak lagi bersama mereka. Sehari sebelum diwajibkannya Abuya Sayyid Muhammad menghadap Raja, beliau sudah berada di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Tepat pada hari di mana Abuya Sayyid Muhammad diwajibkan datang ke istana Raja, beliau dijemput oleh Amir Salman yang saat ini sudah menjadi Raja Saudi. Sebagai catatan, bahwa saat itu jika ada penduduk Saudi yang ada masalah dengan pemerintah Saudi dan diputuskan untuk diidam, pasti Salman yang mengurusnya. Pertama kali Salman bertemu Sayyid Muhammad, dia langsung berkata kepada Sayyid Muhammad, "Ya Muhammad, jika ada penduduk Saudi dipanggil pemerintah menggunakan kertas merah dan saya yang mengurusinya, tentu kamu sudah tahu mau diapakan orang tersebut." Salman bermaksud menggertak dan mengkerdilkan hati Abuya Sayyid Muhammad. Akan tetapi, digertak seperti itu, Abuya Sayyid Muhammad sama sekali tidak gentar. Mendengar ucapan Salman itu, justru Abuya Sayyid Muhammad malah seperti macan dibangunkan dari tidurnya. Saat itulah beliau menjawab, "Al-Jannah mahai balas ya Salman, surga tidak gratis, wahai Salman." Sebuah kalimat yang benar-benar mencerminkan keberanian pengucapnya. Singkat cerita, entah apa yang terjadi pada Raja Fahad, akhirnya hari itu Sayyid Muhammad tidak jadi bertemu dengan Raja Fahad, karena Fahad akan bepergian ke luar negeri. Dan Abuya Sayyid Muhammad sudah diperbolehkan pulang ke Makkah. Semua heran atas sikap Fahad yang langsung berubah 360 derajat. Apakah benar dia urung mengidam Sayyid Muhammad, hanya karena lantaran dia sibuk akan bepergian atau entah karena sebab yang lain, wallahu a'lam. Sampai sekarang tidak ada yang mengetahui penyebabnya. Tetapi, mendengar bahwa Raja Urung menemui Abuya Sayyid Muhammad dan sudah diperbolehkan pulang ke Makkah, lagi-lagi Abuya Sayyid Muhammad semakin menunjukkan keberaniannya. "Saya datang ke Riyadh karena dipanggil Raja, dan saya tidak akan kembali ke Makkah kalau masih belum bertemu Raja. Atau paling tidak aku harus bertemu Raja walau hanya sebentar. Kalau tidak, aku akan menunggu Raja sampai dia kembali ke Saudi. Pokoknya, aku harus bertemu Raja, sebab aku ke Riyadh karena dipanggil Raja." Demikian Abuya Sayyid Muhammad menunjukkan keberaniannya kepada Salman. Dihaturkanlah perkataan Abuya Sayyid Muhammad kepada Raja. Dan akhirnya Raja Fahad memberikan waktu sebentar di bandara untuk bertemu dengan Abuya Sayyid Muhammad, sesaat sebelum naik pesawat. Pertemuan itu diabadikan dalam sebuah foto fenomenal yang sampai sekarang sering kita lihat. Di mana di foto itu Sayyid Muhammad dan Raja Fahad sama-sama duduk di kursi. Kalau kita cermati foto tersebut, ekspresi beliau berdua sudah sangat mewakili suasana saat itu. Tegang, ya, kesan tegang itulah yang akan kita tangkap dari suasana saat itu. Konon, saat beliau akan kembali ke Makkah, bukannya beliau malah terkena hukuman, tapi justru beliau diberi hadiah oleh Raja Fahad. Mungkin hal itu dilakukan oleh Fahad, karena ketakjubannya akan keberanian Abuya Sayyid Muhammad.
Saat ini perjuangan Sayyid Muhammad diteruskan oleh putra beliau, As-Sayyid Ahmad. Beliau oleh para murid dan pencintanya juga akrab disapa dengan Abuya. Keteguhan serta keberanian Abuya Sayyid Ahmad juga tak ubahnya Abuya Sayyid Muhammad. Tahun 2006 Abuya Sayyid Ahmad mengadakan maulid besar-besaran, padahal pemerintah melarang acara perayaan maulid. Di mana jamaah yang hadir saat itu bukan hanya dari Makkah saja, ahli Madinah dan Taif juga banyak yang hadir. Dari luar negeri pun juga banyak yang hadir. Bahkan ruang aula tidak mampu menampung hadirin. Seminggu setelah maulidan besar-besaran itu, Abuya Sayyid Ahmad juga dipanggil pemerintah. Seperti abahnya ketika dipanggil raja, kita yang biasanya setiap hari disibukkan dengan pelajaran, saat itu Abuya Sayyid Ahmad memerintahkan kita untuk menghentikan pelajaran. Siang dan malam hanya kita isi dengan sholat hasbanah, aurat dan ahsab. Pas di hari pemanggilan Abuya Sayyid Ahmad, dari pagi para santri sudah kumpul di aula, melaksanakan sholat hasbanah, membaca aurat dan ahsab. Ba'da zuhur Abuya Sayyid Ahmad datang dan langsung memerintahkan kita untuk berkumpul di kelas. Tidak tertangkap dari ekspresi wajah Abuya Sayyid Ahmad dan semua dari kita kecuali perasaan tegang. Mulai Abuya Sayyid Ahmad menceritakan kejadian saat beliau diinterogasi. Kata Abuya, "Anak-anakku, tadi aku dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengadakan maulidan lagi. Tadi aku jawab mereka dengan jawaban demikian, ala rokobati mauwaki, taruhan leherku, aku tidak akan menandatangani." Beliau kemudian melanjutkan ceritanya, sedang kita semua sangat tegang. "Ya Allah Adi," kata yang menginterogasi aku tadi, "aku masih akan dipanggil lagi. Jika aku tidak lagi bersama kalian, maka tolong teruskan perjuangan ini. Jangan kalian putus perjuangan ini hanya karena tidak ada aku," begitu dawuh Abuya, yang membuat mata kita saat itu berkaca-kaca. Bahkan banyak dari kawan-kawan saat itu sampai sesenggukan. Tidak tega dengan apa yang dialami Abuya Ahmad, sekaligus dipenuhi perasaan mencekam. Dan sampai sekarang Abuya Ahmad tetap tidak berkenan untuk menandatangani pernyataan untuk tidak lagi mengadakan maulidan. Semenjak itu, orang-orang sepuh Makkah sering mentabis beliau dengan sebuah, "Hada al-Asad Sibi min Sakalasat, anak singa ini seperti singa yang itu." Tapi bagi kami beliau bukan hanya seperti itu. Bagi kami, beliau adalah Hasa al-Asad min Dakal Asad, singa ini dari singa yang itu. Sungguh keberanian yang menggetarkan semesta. Sungguh kejantanan yang terwarisi dari kakek beliau berdua, Habibuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh keberanian yang terwarisi oleh lisan yang mengucap Allah, Allah, Allah di hadapan Dusur ketika si Dusur menghunuskan pedang ke lehernya seraya berkata, "Sekarang, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari aku hai Muhammad?" Dan terjatuhlah pedang Dusur tersetrum oleh kalimat yang terhentak dari lisan pemimpin para pemberani itu, Habibuna Muhammad. Meskipun kita tidak bisa mentauladani keberanian istimewa ini 100%, semoga kita masih tertetesi sedikit sifat keberanian beliau. Muhammad Hasan Batu Malang tanggal 22 Mei tahun 2015.